Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan segala rahmat dan nikmat sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat dalam acara destinasi pelatihan pengembangan kompetensi guru fasilitasi daerah atau Fasio Provinsi Jawa Tengah. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa dan telah memberikan segala manfaat, membawa kita dari zaman kebodohan sampai dengan zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara ini untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, kemudian yang ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup dan doa. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita buka acara pada pagi hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk acara yang kedua yaitu sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Kepala SMK Maring Ekonomi Galarana Bapak Ahmad Jadi SPPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dan saya hormati Bapak Ibu guru, para hadirin semuanya, langkah awal mana kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Dengan rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam tempat yang baik, niat yang baik, acara yang baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan dan keberkahannya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyiarkan agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengikuti syariatnya sehingga dari kapan nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para hadirin semuanya yang saya hormati, yang pertama saya mengucapkan dan berterima kasih sekali bangga kepada Ibu Istiqawati yang telah mengikuti salah satu dari program pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan, sehingga beliau alhamdulillah dapat dengan pelatihan di Solo beberapa waktu yang lalu, dan pada pagi hari ini dari pelajaran tersebut kita mudah-mudahan kebagian ilmunya lewat pembahasan pada kegiatan pagi hari ini yang nantinya kita serahkan di waktu kita di dalam mendidik siswa-siswi kita. Yang selanjutnya saya mengajak kepada diri saya, kepada kalian semuanya untuk lebih aktif lagi. Program-program pemerintah yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu kita lebih aktif lagi untuk mengikutinya. Sebab apapun program pemerintah yang ditawarkan itu semuanya baik,
dan pasti hasil akhirnya juga akan baik, minimal kepada diri kita sendiri, syukur-syukur bisa diimbaskan kepada orang lain. Lebih jauh lagi itu bisa menambah ekonomi bagi kita. Walaupun ketika kita mengikuti program tersebut, saya mengajak supaya nilai ekonomi itu dikesampingkan terlebih dahulu. Yang pasti kalau kita punya ilmu, derajat kita akan terangkat, dan janji Allah itu seperti itu. Saya punya pengalaman seperti itu. Dulu tahun 2021 saya itu mengikuti program apa itu? Yang melahirkan guru penggerak. Tahun 2021, tahun 2019 saya ikut, alhamdulillah tidak diundang. 2020 daftar lagi tidak diundang. 2021 daftar lagi, alhamdulillah diundang dan programnya selesai. Saya tidak pernah berpikir nanti akan dapat ini, nanti akan dapat itu, nanti akan dapat uang dan sebagainya. Saya tidak berpikir seperti itu. Ya. Ternyata di periode berikutnya, ternyata tidak disangka-sangka saya malah dapat amanat yang lebih besar lagi. Dan kemarin di 2024, imbasnya dari saya dulu pernah mengikuti kegiatan program guru penggerak itu, alhamdulillah dapat transferan dari kementerian. Walaupun sekarang program guru penggerak itu sudah ditiadakan. Maka dari itu kembali saya mengajak kepada diri saya dan panjenengan itu apa? Supaya lebih aktif lagi mengikuti program-program pemerintah, yang pasti ilmu kita akan bertambah dan yang pasti akan memberi kemanfaatan, minimal manfaat bagi diri sendiri, syukur-syukur manfaat bagi orang lain. Dan jangan pernah berkata repot lah waktu, semuanya repot dan pasti ada waktu. 24 jam itu cukup kalau kita bisa mengaturnya, kalau kita punya niat, kalau kita punya tekad yang kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Bapak Ahmad Jamidi STMPD. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin, langsung saja kita ke acara inti, yaitu acara disiplinasi atau pengibasan pelatihan pengembangan kompetensi guru fasilitasi daerah Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Istianawati SHI SPD. Pada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Ma'arif Ekonomi Larangan, Bapak Ahmad Jamidi STMPD. Yang saya hormati Bapak Dewan Guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan belajar bareng di Bapak Ibu ini. Kedua kalinya sholawat serta salam
kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih atas waktunya kepada pembawa acara. Sebelumnya saya mohon maaf ya, bukan saya mau menggurui panjenengan semua, tapi mari kita niatkan untuk belajar bareng ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai dengan on the job learning ya, jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kepada panjenengan yaitu lagu 7 Jurus BK Hebat. Monggo Bapak Ibu semuanya berdiri ya. Dan juga menggembirakan tumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kelola potensi, kelola emosi, seperti itu Bapak Ibu. Berkonsistensi dan jalin koneksi, berkolaborasi, mengatasi situasi. Dengan melangkah cepat, 7 jurus berikan hebat, jurus yang akan ku ingat. Nah, seperti itu lagunya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita mulai ya Bapak Ibu, tadi saya sudah memperkenalkan 7 jurus berikan hebat ya. Jadi perlu sekali untuk panjenengan. Ini gunanya adalah untuk melatih daya konsentrasi panjenengan ya. Mungkin ini nanti juga bisa dipraktekkan ke siswa-siswi biar ketika siswa-siswi panjenengan itu rasanya kayaknya ngebut, kayaknya jenuh dengan pembelajaran panjenengan, mungkin bisa disisipi dengan SPG. Paham ya? Makanya siap ya? Siap Bapak Ibu, kita seru-seruan hari ini. Oke? Ya. Saya tidak tanya, nanti panjenengan yang menentukan. Marilah menari di atas menara, di atas menari, marilah di atas menara. Masih bingung, saya ulangi lagi nih. Loh.
bulan September ya, itu saya kebetulan alhamdulillah dapat panggilan dari Jatim ya, untuk melakukan yaitu pengimbasan ya. Jadi calon fasilitator daerah Provinsi Jawa Tengah. Jadi saya cerita dulu ya, di sana saya bertemu dengan berbagai macam sekolahan, tapi itu khusus untuk wilayah Brebes ya. Jadi ada kelompok yang khusus untuk SMK saja, ada yang kelompok untuk khusus SMA dan SMP. Nah, makanya nanti setelah ini saya mendapatkan tugas untuk pengimbasan di guru-guru SD. Tapi ini terlebih dahulu saya ingin berbagi ilmu dengan panjenengan semuanya. Siap nih Bapak Ibu ya? Oke. Tadi saya sudah memberikan link kepada Bu Maya. Ya Bu Maya, tolong di-share Bu Maya di grup SMK. Nih, ngapunten. Jadi di sini saya diberikan tugas ya, untuk pengimbasan ke guru masing-masing sekolah. Lanjut Bapak. Oke, tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah yang pertama itu untuk meningkatkan profesional. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Untuk meningkatkan profesional. Jadi panjenengan itu punya kewajiban sebagai seorang pendidik biar untuk menambah ilmu panjenengan. Ya, jadi kita berusaha supaya kita itu tidak monotol ketika kita mengajar kepada peserta didik. Jadi kita mengajar ke peserta didik itu diharapkan itu penuh warna. Ya, tidak cuma hanya dengan konsep itu saja, tetapi bagaimana caranya kita punya warna sehingga peserta didik kita itu tidak merasa jenuh. Ya, paham ya Bapak Ibu, itu yang pertama tujuannya. Yang kedua adalah peningkatan keterampilan komunikasi. Apa itu peningkatan keterampilan komunikasi? Jadi di sini kita melatih dan ternyata Bapak Ibu, setelah saya pelajari dari anak, untuk SMK Ma'arif itu sangat minim sekali dengan literasi Bapak Ibu. Makanya ini adalah tugas panjenengan semuanya, bukan saya saja, tapi panjenengan semuanya, untuk bagaimana caranya siswa-siswi kita itu bisa berliterasi. Berliterasi itu paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Jadi berliterasi itu anak itu bukan cuma hanya sekedar membaca, tapi usahakan anak itu bisa memahami dan bisa mengungkapkan. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Nah, itu kesulitan dari anak-anak SMK Ma'arif itu ternyata itu minim sekali, apalagi jurusan PKR yang saya rasakan. Ya, itu makanya ini berarti PR kita semua supaya kita bisa meningkatkan keterampilan komunikasi baik diri kita sendiri maupun kepada siswa-siswi. Yang ketiga adalah membangun kemampuan analisis masalah. Ini khususnya untuk kami guru BK. Jadi biar kami itu bisa memahami. Jadi memang sekarang permasalahan siswa-siswi SMK Ma'arif itu kompleks sekali. Bukan cuma hanya masalah pacaran, bukan cuma hanya masalah pribadi, itu masalahnya banyak sekali Bapak Ibu. Makanya kalau misalnya kami ya, apalagi panjenengan ya, jadi secara aturan itu ternyata sekolah itu wajib sekarang harus ada wali ya Bapak ya, harus ada wali. Panjenengan ini kenapa saya milih panjenengan itu karena panjenengan itu di situ tercatat sebagai wali kelas. Jadi bagaimana caranya kita bisa mampu menganalisis masalah. Oh ternyata anak ini masalahnya seperti ini. Bagaimana caranya untuk pemecahan masalahnya? Jadi kita bisa punya dasar untuk menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah meningkatkan pengelolaan kelas dan lingkungan belajar. Nah ini, jadi kurangnya ini. Bapak Ibu, nanti di 7 jurus BK hebat itu yang terakhir adalah menata situasi ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat siswa-siswi kita itu merasa nyaman, merasa senang dengan lingkungan belajar yang ada di sekolah.
sekolah. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Pak Nanti. Oke, nah sasarannya itu yang pertama yaitu untuk kami, khususnya untuk guru bimbingan dan konseling dan guru kelas, berarti untuk panjenengan semuanya, terus Bapak Kepala Sekolah dan orang tua wali, orang tua dan siswa. Lanjut Pak nanti. Oke, nah esensi layanan BK di sini memang kita ada dasarnya Bapak Ibu, bukan kita tidak berdasar gitu. Di situ ada peraturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2018 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 25 tahun 2024 tentang pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 111 tahun 2014 pasal 10 ayat 1 penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SD atau MI atau yang sederajat dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling. Nah, mengapa pertanyaannya? Mengapa sih kok harus 7 jurus PK hebat?